generasi milenial, kita dihadapi dengan teknologi yang semakin maju. Hal itu juga mempengaruhi perubahan seni berbusana. Sebagai anak Indonesia yang tinggal di Pulau Lombok ini, saya ingin terus mempertahankan tradisi dan budaya. Salah satunya batik. Saya, Mutiara Febriani, 16 tahun, finalis Putri Batik Remaja Indonesia 2022. Di studio kita sudah kehadiran seorang gadis remaja nih. Dia mengikuti ajang yang bergengsi di tingkat nasional, namanya adalah Putri Batik Remaja Indonesia tahun 2022 dan dia berhasil mendapatkan predikat sebagai Duta Batik Persahabatan, begitu ya. Putri Remaja Indonesia Persahabatan dari Nusa Tenggara Barat. Baik saja Sobat Literasi, kita langsung saja berkenalan dengan sang gadis cantik ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng gadis cantik, manggilnya apa ya kalau gini ya? Mutia bisa. Manggilnya Mutia saja Sobat Literasi ya. Neng Mutia umur berapa? Umur 16 tahun. Oke, 16 tahun. Kelas Iya. berapa saat ini? Kelas 2 SMA. 2 SMA Sobat Literasi, tapi prestasinya sudah segudang begitu ya. Neng Mutia datang ke Jakarta sejak kapan dan dalam rangka apa, bisa dijelaskan ulang kepada Sobat Literasi? Jadi keberangkatannya itu di hari Senin siang. Ya. Untuk mengikuti ajang pemilihan Putri Batik Remaja Indonesia 2022. Dan diikuti oleh berapa banyak peserta? Dan diikuti oleh 24 peserta dari berbagai provinsi. Jadi Neng Mutia datang dari Nusa Tenggara Barat mewakili provinsi atau mewakili kabupaten? Mewakili provinsi sekaligus kabupaten. Oke, Kabupaten sebentar. Kota. Berarti di tingkat provinsi sudah ada perlombaan yang sejenis dulu berarti ya? Iya. Oke. Jadi ditunjuk kamu ya wakilin Nusa Tenggara Barat. Cukup kaget juga gitu dipercaya buat wakilin NTB. Jadi kayak mungkin dilihat potensi di Mutia. Oke, berarti di NTB kemarin lomba atau ajang yang sejenis apa yang diikuti kemarin di NTB? Putri Remaja Indonesia NTB. Putri Remaja Indonesia NTB dan mendapatkan predikat sebagai juara satu. Predikat sebagai intelijensia. Intelijensia, Iya. Keren, intelijensia Sobat Inspirasi. Dan akhirnya dipercayakan untuk mengikuti ajang di tingkat nasional, Iya. Putri Batik Remaja Indonesia. Datang ke sini sebagai untuk mengikuti ajang Putri Batik. Misi apa yang sebenarnya dibawa oleh Mutia? Agar bisa menginspirasi para remaja-remaja di luar sana bahwa prestasi itu tidak hanya di akademik tapi bisa di non akademik. Dan juga mereka juga bisa berprestasi di bidang dan bakat mereka masing-masing gitu. Oke, selama mengikuti ajang di sini apa aja yang diikuti oleh para peserta begitu? Ada banyak kegiatan di 3 hari karantina. Kedatangan waktu itu dimulai dari perkenalan dulu sama teman-teman yang lain. Habis itu speech competition, debat, psikotes, dan terakhir latihan koreografi buat grand finalnya. Yang menjadi kelebihan Mutia apa di salah satu dari banyaknya kegiatan itu tadi? Karena kemarin Mutia cukup aktif gitu. Jadi kalau disuruh siapa menjadi ketua kelas, saya gitu. Jadi biar dilirik gitu, biar dilihat dia nih gitu. Jadi dijadikan Putri Persahabatan karena lumayan aktif gitu. Iya, dengan predikat yang saat ini disandang oleh Mutia, apa menurut Mutia ini menjadi beban atau apa nih? Jadi suatu kebanggaan. Kayak berarti Mutia ini yang ngerangkul semua teman-temannya agar mereka tuh lebih dekat lagi gitu, agak pada saling bersirkel-sirkel kan bahasanya sekarang gitu, biar lebih akrab, biar kita tuh bukan saingan gitu, jadi kayak kita saudara, kita berjuang sama-sama gitu. Nah, dari sekian banyak teman-teman yang datang dari berbagai provinsi, bagaimana Mutia bisa berbaur dengan mereka tuh? Jadi Mutia kayak sosok akrab gitu. Halo, nama kamu siapa? Dari mana? Ya, nama aku Mutia dari NTB, tempatnya di Bima gitu. Oke, sebagai Putri Batik yang saat ini sudah dinobatkan sebagai juara, punya kewajiban nggak sih yang harus Mutia lakukan misalkan untuk mempromosikan batik di tingkat nasional maupun internasional, atau ada kewajiban-kewajiban lain yang diwajibkan oleh panitia penyelenggaranya begitu? Sebenarnya nggak ada, setelah dari sini nggak ada nggak jadi kewajiban banget. Tapi Mutia mau juga jadi salah satu yang kayak bisa mau melestarikan batiknya, apalagi batik Sasambo. Kemarin mempresentasikan batik Sasambo saya lihat di media sosial ya. Iya. Baik.
Di sini saya akan menyampaikan tentang batik Sasambo. Batik Sasambo memiliki filosofi yang dalam, yakni mempererat kerukunan, kebersamaan, dan keberagaman dari 3 suku besar NTB, yaitu Sasak, Samawa, dan Bujur. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap suku yang berada di NTB dapat saling memiliki dan melestarikan penggunaan batik Sasambo. Batik Sasambo didominasi warna-warna cerah seperti merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Untuk motifnya, yang pertama ada Balai Lumbung. Balai Lumbung merupakan rumah tempat menyimpan hasil panen atau padi dan segala kebutuhan masyarakat suku Sasak. Motif kedua ada motif kangkung. Motif ini menunjukkan kangkung Lombok dikenal dengan kualitas lebih baik dibandingkan kangkung daerah lainnya. Hadirin sekalian, kita sebagai generasi milenial sangat berperan penting dalam melestarikan batik dengan cara membuat konten edukasi dan informasi di sosial media guna memperkenalkan batik Sasambo itu yang spesifik untuk Lombok, tapi ya tidak masuk yang ke Bimanya kemarin kalau nggak salah ya. Iya, karena kebanyakan motifnya motif ciri khas Lombok gitu. Nah, kalau menurut Mutia sendiri batik NTB atau Sasambo lah begitu ya, bagaimana saat ini untuk diterima oleh masyarakat nasional atau untuk dijadikan sebagai ya batik yang bisa dijadikan keseharian begitu? Bisa dimulai dari kayak di sekolah Mutia kan ada pakai baju batik bebas. Mungkin bisa menginovasi ke Pak Kepala. Gimana kalau kita hari Kamisnya itu batik Sasambo, batik bebasnya, biar kayak batik Sasambo lebih dikenal gitu. Saat ini udah diterapkan berarti di Nusa Tenggara Barat ya? Belum. Menitnya mau pulang dari sini. Oh, berarti harus diberikan masukan yang istilah kata masukan yang memang berbobot lah begitu kepada pemerintah begitu ya. Boleh kali mau langsung sampaikan pada Gubernur? Podcast kami ini sampai dinonton sama Gubernur loh. Oh iya? Coba sampaikan langsung ke Pak Gubernurnya lewat media ini. Ya buat Pak Gubernur ya. Mungkin bisa dengan membuat festival budaya guna memperkenalkan ke masyarakat umum maupun luar tentang keunikan batik Sasambo yang kita miliki. Seperti itu. Kalau untuk diterapkan atau digunakan dalam keseharian misalkan jadikan pakaian seragam gitu? Iya, pakaian seragam biasanya kan hari Kamis ya, seringnya pakaian batik buat pegawai, buat anak-anak sekolah gitu. Jadi mungkin lebih bisa kita pakainya batik Sasambo biar lebih dikenal sama masyarakat luas gitu. Oke, ngomong-ngomong Mutia, keseharian di Nusa Tenggara Barat sana selain sekolah begitu, ada aktivitas lain nggak sih yang ada? Apa itu? Selain ekskul ada karate. Ya, karate atau modeling kadang disuruh isi acara. Oh ya. Kamu ya jadi model, ntar pakai baju desainer yang ini gitu. Oke, Sobat Interaksi juga bisa dilihat nanti ya di belakang layar kami ini kami menampilkan sisi lain dari Mutia di Nusa Tenggara Barat sana begitu ya. Sisi lain dari seorang gadis yang berasal dari Nusa Tenggara Barat khususnya dari Kabupaten Bima begitu ya. Iya. Bimanya di mana? Di Penatoi. Penatoi. Oh, ada di Kota Bima berarti ya. Oke. Ya, Neng Mutia, kalau terkait sama Duta Batik sendiri nih, kita tahu saat ini mungkin generasi muda udah lumayan familiar lah dengan memanfaatkan batik begitu ya. Apa kira-kira peran dari Duta Batik ini untuk mendorong lagi supaya batik ini makin membumi khususnya di Indonesia, apalagi bisa sampai ke tingkat internasional begitu? Jadi peran kita sebagai remaja Indonesia sangat penting dalam melestarikan batik. Bisa dengan cara mengenal apa itu batik dulu, baru kita mengenalkan ke masyarakat luas. Dan menemukan semangat berpakaian batik, bahwa batik tidak hanya bisa digunakan ketika menghadiri acara formal saja, tetapi bisa dikombinasikan dengan barang atau pakaian yang kita kenakan sehari-hari. Seperti itu. Ya, setelah memenangkan sebagai Duta Putri Batik Persahabatan, ini tentunya adalah jabatan yang harus jaga keberlangsungan dari sekarang sampai ke depan pun harus dipertanggungjawabkan secara moral bahwa Mutia adalah duta itu. Nah, dalam menjaga ini sendiri kan harus secara profesional. Apa yang bisa kamu maknai secara profesional begitu? Mempromosikannya di sosial media, seperti membuat konten edukasi atau informasi tentang keunikan batik yang kita miliki. Jadi biar orang-orang tuh nggak harus ke NTB dulu lihat batiknya. Jadi mereka bisa searching di sosial media atau di Google batik Sasambo. Oh, seperti itu ternyata batik Sasambo. Atau Mutia mengunjungi tempat pembuatannya langsung gitu. Mempelajari batiknya, cara membatiknya, dihapus sosial media agar
remaja-remaja pun tertarik. Kayak unik kan, jadinya kayak budaya Indonesia jadinya nggak terlupakan. Tidak terlupakan dan jangan sampai juga diklaim oleh negara lain ya. Iya, terlupakan itu. Gitu. Nah kalau setelah sekarang pulang ke Nusa Tenggara Barat nih, bebannya otomatis beban pertandingan otomatis berbeda dong pada saat akhirnya pun menyandang sebagai pemenang lah begitu ya. Nanti di lingkunganmu di sana, nanti di sekolah bagaimana di sana nanti menerima kamu terus memposisikan kamu sebagai juaranya begitu? Biasanya Mutia kayak suka nanya sama teman, menurut kamu batik itu apa sih gitu? Oh, batik itu warisan budaya gitu. Jadi kayak kita saling sharing gitu. Kalau mereka kurang tahu, ntar Mutia kasih tahu, oh batik itu warisan budaya, karya seni hasil Indonesia, udah ditetapkan sama UNESCO dari 2 Oktober 2009 seperti udah itu. Ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan Indonesia dan diakui sama internasional. Nah kalau dukungan dari pemerintah sendiri terhadap kegiatan Mutia sebagai ya katakanlah nanti udah menjadi duta nih, apa kira-kira yang akan disupport oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Mutia? Bisa dengan support kayak mengadakan festival budaya. Oh gitu harapannya ya. Ya jadi kita bisa ada bazar batik Sasambo, jadi bisa membantu memasarkan batik Sasambo. Jadi bisa lebih memasyarakat lagi ya batik dari Nusa Tenggara Barat sendiri gitu ya. Kalau lihat keseharian Mutia di media sosial ini memang aktif sekali nih di dunia modeling dan lain sebagainya begitu ya. Kalau dari bakat kamu sendiri yang paling menurut kamu yang benar-benar menjadi bakat kamu apa yang paling besar di situ? Karate? Iya. Oke, karate. Tapi bertolak belakang dengan kegiatan yang feminim ya? Iya, banyak yang bilang, kamu model tapi kamu ikut karate juga gitu. Ya gak apa-apa biar saya bisa lindungi diri saya sendiri gitu. Karena kan bakalan banyak dikenal sama orang. Takutnya ada yang benci sama, gak ada yang tahu kan. Karate udah sabuk apa sekarang? Coklat. Sabuk coklat? Iya, sebentar lagi mau hitam. Mau hitam ya. Oke, Sobat Inspirasi, kita doakan semoga Mutia bisa sukses mendapatkan sabuk hitam begitu ya. Emang cita-citanya apa Mutia? Jadi polwan. Saya pikir tadi Sobat Inspirasi karena aktif di dunia modeling, saya pikir tadi akan lari ke dunia entertain begitu, tapi malah jadi polwan. Tapi gak apa-apa, bagus juga itu. Kenapa ya harus jadi polwan? Karena emang cita-cita dari TK. Dari TK ingin jadi polwan. Modeling cuma kayak hobi hobi terus biar di sana juga biar bisa dapat banyak prestasi gitu. Tapi Mutia ada harapan nggak dengan mengikuti berbagai ajang kayak gini? Mungkin itu akan memudahkan salah satu langkah menuju cita-cita menjadi polwan tadi. Iya, dengan banyaknya prestasi kan jadi pas tes mungkin ada kemudahannya. Jadi lebih banyak pengalaman jadinya karena sering mengikuti lomba, bertemu banyak orang, bertemu banyak dari berbagai provinsi. Berbagai suku gitu. Wah, luar biasa nih remaja tapi pikirnya udah sangat jauh kemana-mana begitu ya. Dulu pernah menjuarai ajang foto rimpu dan tutorial rimpu yang diadakan oleh Yayasan Budaya Rimpu Nusantara dan kami salah satu pengurus dari Yayasan Rimpu. Saat itu sebagai juara like terbanyak kalau nggak salah ya. Iya. Bagaimana kamu mempromosikan media sosial kamu dengan rimpu yang akhirnya orang like begitu? Sering nge-share di grup gitu, minta tolong ke teman, minta tolong ya di-share, like sama komen juga gitu. Tapi karena memang aktif di media sosial juga ya? Iya. Oke, luar biasa. Dari menjadi juara itu apa efek yang dirasakan oleh Mutia? Bangga, senang karena piagam dari lomba itu Mutia bisa masuk ke Mandua jalur prestasi. Oh gitu ya, baik. Jadi masuk Mandua jalur prestasi. Iya, nggak perlu dites, jadi nunjukin piagam, oh kamu diterima dah. Piagam yang pemenang lomba foto rimpu itu? Iya, langsung diterima langsung. Wah, oke. Mau sampaikan sesuatu mungkin kepada pengurus Yayasan Budaya Rimpu Nusantara? Terima kasih, Mutia ucapkan sebesar-besarnya karena dengan mengikuti lomba tahun 2020 kemarin sangat membantu Mutia untuk melanjut ke Mandua seperti itu, jalur prestasi apalagi non akademik. Ya, kalau dalam mengikuti ajang ini pastikan datang dari Nusa Tenggara Barat ke sini tidak sendiri dan ada keluarga pasti yang mendampingi, yang pasti juga mengeluarkan biaya begitu ya. Apakah datang di sini untuk mengikuti ajang ini akhirnya membiayai diri sendiri atau ada mensponsori? Ada sponsor. Oh ya? Iya. Boleh kali disebut nggak apa-apa? Tentu saja ada banyak support, terutama dari keluarga, dari mama, kakak, sepupu-sepupu, tante, om, dan dari sekolah tentu saja. Terima kasih juga buat Pak Kepala Sekolah mensupport Mutia, dan dari Bank NTB, Bank BI, dari Om Dae, sampai sini buat Om Ruslan, sampai mau jemput Mutia, disewakan Mutia Hotel buat nginep. Itu saya.
Nah, Masya Allah banyak sekali orang-orang yang akhirnya sangat didukung. Iya, mendukung Mutia dan dengan ikhlas begitu ya, tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, yang pasti turut bangga. Buat yang ngadainnya, terima kasih banget. Siap. Apa yang mengadakan siapa? Boleh disebut nggak apa-apa? Makasih juga buat Didi Foundation sudah menyelenggarakan Putri Batik Indonesia, Putri Batik Remaja Indonesia. Di sini saya bisa dapat banyak sekali pelajaran, dapat teman-teman baru, dapat pembelajaran baru seperti batik-batik di daerah mereka masing-masing. Apa itu kebersamaan? Kita susah senang bareng di sana, pegel-pegel bareng, sakit-sakit bareng, lapar bareng, tidur-tidur bareng di karpet di tempat geladi bersih, seperti itu. Wah, luar biasa, banyak sekali pihak-pihak yang akhirnya dengan senang hati mungkin mendukung, karena memang ini adalah prestasi yang wajib didukung oleh semua pihak begitu ya. Apalagi pemerintah, kita juga sangat berharap agar generasi-generasi muda ke depan, agar generasi-generasi di sana, di luar sana yang memiliki bakat yang mungkin sama dengan Mutia atau mungkin yang bakat yang di bidang yang lain bisa disupport secara total oleh pemerintah sehingga tidak banyak yang terlantar, mungkin seperti itu. Atau bahkan kita tahu bahwa kan ada juga yang beberapa mengikuti perlombaan tapi dengan biaya mandiri tanpa didukung oleh pihak-pihak terkait gitu. Jadi sekali lagi tentunya Sobat Inspirasi kami sangat berharap agar pemerintah atau siapapun yang menonton podcast kami pada hari ini bisa memberikan dukungan pada generasi-generasi yang memiliki prestasi yang memang layak untuk kita dukung semua begitu. Ada satu sponsor, boleh sebut lagi nggak apa-apa. Kalima udah mensupport Mutia, udah mengajar Mutia batik Sasambo itu seperti apa, cara pembuatannya bagaimana, dan apa makna di balik motif itu. Terima kasih banyak buat SMK 5. Oke. Terima kasih juga buat ibu-ibu WRKB Lombok, dari Dispar Bima, Ketua Dekranasda NTB yaitu Ibu Niken. Makasih juga sebesar-besarnya buat Pak Gubernur NTB yang telah mendukung saya dan para teman-teman saya juga untuk mengikuti ajang pemilihan Putri Remaja dan Putri Batik Indonesia. Wah, luar biasa sekali nih. Oke Sobat Inspirasi, saya rasa kulikan kami terkait sosok muda dari Nusa Tenggara Barat yang hadir dalam menjuarai di tingkat nasional sudah cukup, dan kami sangat yakin apa yang dari disampaikan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi juga buat generasi muda yang ada di luar sana. Jadi pesan kami kepada Sobat Inspirasi kalian khususnya masih muda, jangan sungkan, jangan juga menahan apa yang menjadi bakatmu, tunjukkan pada dunia bahwa kamu punya bakat, ikuti ajang-ajang yang memang bisa diikuti seperti yang dilakukan oleh Mutia, dan jangan pernah malu untuk menunjukkan apa yang dimisai oleh Sobat Inspirasi kalian. Oke Sobat Inspirasi kalian, demikian terima kasih banyak Mutia. Semoga setelah selesai dari ajang nasional ini bisa mendapatkan lagi prestasi-prestasi yang lain. Amin. Dan bisa menjadi contoh bagi generasi muda Nusa Tenggara Barat untuk bagaimana kita memanfaatkan atau memaksimalkan bakat yang kita miliki. Oke Sobat Inspirasi, sebagai closing statement dari Mutia, sang remaja yang berprestasi dari Nusa Tenggara Barat, kita minta cara khusus nih untuk menyampaikan pesan kepada Sobat Inspirasi, khususnya pada generasi muda yang ada di luar sana yang sedang menonton SCPD Channel. Silakan Neng Mutia. Buat teman-teman semuanya, tetap semangat, gunakan masa remaja ini dengan hal-hal yang positif, kumpulkan banyak-banyak prestasi. Kalau saya bisa mengumpulkan banyak prestasi di bidang dan bakat saya, kalian juga pasti bisa. Betul. Wah, luar biasa. Tepuk tangan Sobat Inspirasi. Terima kasih banyak Neng Mutia. Semoga sukses selalu dan kami sangat mendoakan apa yang dicita-citakan tadi bisa tercapai, khususnya menjadi poluan ya. Oke Sobat Inspirasi, terima kasih banyak atas perhatian Sobat Inspirasi, dan kami berpesan jangan sampai lupa ya untuk membantu channel kami bisa terus berkembang dengan cara subscribe dan juga share linknya kepada sobat yang lain, akan makin banyak mendapatkan kisah inspiratif dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi. Buat teman-teman semuanya, ini prestasi yang saya dapat, dan kalian juga bisa berprestasi di bidang dan bakat kalian masing-masing. Jadi tetap semangat, lakukan yang terbaik.